Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Baik, ya, selamat malam semuanya. Shalom sekali lagi, puji Tuhan. Setelah kita break Easter minggu lalu, kita bersyukur bisa kembali melanjutkan Bible study kita ya. Jadi nanti untuk Wenli bisa coba lihat-lihat di grup atau di channel YouTube kita. Ini satu seri pelajaran yang cukup panjang. Kita sudah melewati 1,5 tahun kali ya, kurang lebih ya, seri bibliologi ini. Jadi waktu itu kita mempelajari seri yang pertama, itu judulnya adalah doktrin-doktrin dasar kekristenan, kita udah selesai. Sedangkan yang kedua ini adalah bibliologi, di mana di sini saya mengcover banyak lesson, yaitu dari lesson pertama sampai 8 itu mengenai pentingnya Alkitab bagi kita sebagai orang percaya. Lalu di lesson ke-9 ini adalah lesson tambahan yang sebenarnya saya tidak berpikir saya mau masukkan. Tapi karena topik ini mengenai Alkitab, jadi mau tidak mau kita harus mengerti apa isi dari kitab kita. Mungkin kita tidak ingat detail secara keseluruhan 66 kitab yang begitu besar. Karena itu dalam lesson ke-9 ini kita belajar setiap kitab, kita belajar intisarinya. Ya, maksudnya apa saja yang ada di dalam isi tiap kitab-kitab tersebut ya, misalnya siapa penulisnya, siapa audiensnya, tujuannya apa, lalu hal praktis apa yang kita bisa pelajari. Kalau di perjanjian lama, di perjanjian baru digenapi dalam hal apa, sedangkan dalam perjanjian baru kita melihat koneksinya bagaimana di perjanjian lama, begitu ya. Nah, kita sudah menyelesaikan seluruh kitab dalam perjanjian lama. Ya, kalau saudara lihat di screen saudara ini adalah terdiri dari 39 kitab ya, yang kita bagi menjadi beberapa kategori. Ya, ini sudah dirumuskan oleh para ahli-ahli Alkitab di perjanjian lama bahwa ada 5 kategori, yaitu kitab hukum ya, Pentateuch, lalu kitab sejarah, kitab puisi, kitab nabi-nabi besar, dan kitab nabi-nabi kecil. Jadi kalau saudara lihat susunan Alkitab dalam perjanjian lama yang saudara punya di dalam tangan saudara, itu dibagi menjadi 5 kategori ini ya, 5-12 begitu ya. Jadi ada 39 kitab. Nah, lalu di perjanjian baru yang kita sekarang ini sudah mulai, itu pengkategoriannya agak sedikit berbeda, hanya 4 kategori, yaitu 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian 1 kitab sejarah, yaitu kitab Kisah Para Rasul, kemudian 21 kitab surat-surat, mulai dari kitab Roma sampai kitab Yudas ya. Kitab Yudas itu ditulis oleh Paulus, Yohanes, Petrus, Yakobus, saudara Yesus, dan 1 kitab profesi atau kitab nubuatan yang belum terjadi, sebagian besar isinya yaitu dalam kitab Wahyu. Nah, jadi ini kalau saudara bisa mengerti bagian-bagian ini saya percaya saudara lebih pintar dari 99% orang Kristen yang ada di dunia ini, yang mungkin tidak terlalu peduli dengan isi kitab yang kita punya gitu ya. Jadi 5-12, 5-5-12, 4-1, 21 itu kategorinya ya. Nah, kita sudah memasuki perjanjian baru ya. Perjanjian baru kita sudah selesaikan seluruh kitab Injil, kita sudah selesaikan kitab Kisah Para Rasul. Sekarang kita masuk ke kitab surat-surat. Nah, kita sudah menyelesaikan kitab Roma, 1-2 Korintus, dan satu lagi hari ini kita akan menyelesaikan kitab Galatia ya. Kitab Galatia yang kita akan selesaikan mungkin dalam 45 sampai 50 menit ke depan. Oke. Nah, jadi kitab Galatia ini adalah kitab yang memang memiliki
keunikan tersendiri karena kitab ini penuh dengan mempertahankan pengertian bahwa kita itu dibenarkan oleh iman semata-mata. Kemudian setelah kita dibenarkan oleh iman, apakah proses pengudusan diri, yaitu kita hidup di dalam kebenaran itu harus dengan kasih karunia juga, atau harus ditambah dengan hal-hal lain? Nah, orang-orang Galatia itu terjebak dengan Yudaisme. Mereka berpikir keselamatan itu, pengudusan diri itu tidak cukup dengan kasih karunia, karena itu harus ditambah dengan Yudaisme seperti tradisi sunat misalnya yang diwajibkan bagi mereka. Dan ini membuat Paulus harus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia, bahkan menyatakan satu peringatan yang sangat keras, karena Paulus menyebut orang Galatia itu foolish, ya, atau dalam bahasa yang sedikit kasar mirip dengan stupid gitu ya. Mereka bodoh, tidak mengerti mengenai seharusnya bagaimana mereka bertindak sebagai orang Kristen. Mereka sudah memulai dengan kasih karunia, mereka juga harus berjalan di dalam kasih karunia. Jadi inilah kehidupan kekristenan yang kita mesti pegang bersama-sama. Kita bertanggung jawab dan bergantung sepenuhnya terhadap dan kepada kasih karunia Tuhan semata-mata. Ya, nah, kitab Galatia, kalau saudara lihat bagan yang ada di screen saudara, menurut urutan tanggal penulisan itu adalah kitab pertama yang Paulus tulis. Ya, karena ditulis tahun 48, dan ini juga kitab pertama yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Karena kalau saudara melihat kitab Injil itu baru ditulis sekitar tahun 60-an ya, setelah Tuhan Yesus. Sedangkan kitab Galatia itu is the earliest kitab atau buku yang ditulis dalam Perjanjian Baru, karena ditulis pada tahun 48. Ini penulisan yang sangat dekat sekali dengan kematian Tuhan Yesus yang sekitar tahun 33 setelah Tuhan Yesus. Berarti ada gap waktu yang kurang lebih 20 tahunan sampai 25 tahunan gitu ya. Tidak terlalu panjang. Tidak terlalu, gapnya tidak terlalu besar, sehingga kita bisa percaya doktrin mengenai pembenaran itu sudah dimengerti dengan baik oleh para rasul dan para jemaat-jemaat di Galatia atau Asia Kecil pada saat itu. Ya, jadi urutan kitab Perjanjian Baru itu tidak semata-mata berdasarkan buku yang saudara pegang. Kalau berdasarkan buku yang saudara punya, ini ada di screen saudara ya. Dimulai dari Matius kan, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Sedangkan Galatia itu adalah kitab ke 6, 7, 8, kitab ke-9 dalam kitab Alkitab yang kita punya dalam kanon Perjanjian Baru. Ya, nah di dalam kitab sedangkan secara waktu penulisan kitab Galatia itu kitab yang ditulis paling pertama dari segi penulisan, karena Paulus menulisnya tahun 48 begitu ya. Nah, mari kita sekarang masuk kepada intisari atau apa yang ada di dalam kitab Galatia, sehingga kita bisa belajar ini untuk sama-sama kita terapkan dalam kehidupan bergereja kita, dalam kehidupan keseharian kita. Kita jadi makin mengerti lagi inti dasar dari kekristenan, ya. Nah, saya beri judul kitab Galatia ini The Book of Freedom in Christ. Jadi kitab mengenai kemerdekaan orang percaya di dalam Kristus. Nah, konsep kemerdekaan ini berbeda ya dengan orang dunia ya. Kalau orang dunia berpikir kita ini jadi orang Kristen itu ngapain, hidup tuh terkekang, kata mereka kan. Menurut mereka mau ini berbuat ini nggak boleh, berbuat itu nggak boleh. Mereka melihat kebebasan yang sejati menurut mereka adalah kebebasan yang boleh melakukan apa saja, kebebasan boleh melakukan dosa. Nah, menurut definisi kebebasan kekristenan itu bukan bebas, itu namanya terikat ya. Kita dalam bondage, dalam kekang yang membuat kita hidup
menuruti keinginan daging kita. Begitu. Jadi istilah kemerdekaan Kristen ini tentunya menurut Alkitab sangat berbeda sekali dengan apa yang dunia katakan. Sebagai orang Kristen dibilang bebas itu artinya bebas dari belenggu dosa, bebas dari kegelapan, sehingga hidup kita mencerminkan kebebasan yang Tuhan sudah berikan di dalam Kristus. Maka kita harus hidup di dalam pengudusan diri yang sepenuhnya di hadapan Tuhan. Nah, itulah baru yang disebut sebagai kebebasan sejati. Ya, bukan kebebasan palsu seperti yang diajarkan oleh banyak konsep filosofi dunia tentunya. Nah, saudara, kota Galatia, kalau kita menyebut kata Galatia, itu sebenarnya ada dua makna. Yang pertama adalah etnis Galatia yang adalah berada di Asia Kecil atau Turki sekarang ini. Nah, etnis Galatia ini didiami oleh orang-orang Galatia yang berasal dari orang-orang Celtic yang berimigrasi ke daerah ini dari Gaul ya. Gaul itu modern Prancis. Jadi penduduk asli orang Galatia itu disebut Gaul yang sekarang berasal dari orang-orang yang ada di Prancis. Ya, itu kota yang ada pada abad ketiga sebelum Tuhan Yesus ya, BC before Christ di Roma. Ya. Nah, Roma itu menduduki Galatia pada tahun 189 sebelum Tuhan Yesus, kemudian mengizinkan mereka untuk merdeka sampai tahun 25 sebelum Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Galatia ditetapkan menjadi provinsi sendiri. Jadi Galatia itu sebenarnya bukan menunjuk kepada etnis Galatia, tetapi merujuk kepada satu daerah besar yang di dalamnya ada kota-kota kecil. Seperti misalnya Antioquia, Phrygia, Derbe, ya, Iconium, itu semua adalah kota-kota yang ada di provinsi Galatia. Nah, ya itu makna yang pertama. Ya, sedangkan secara politik Galatia itu yang pertama tadi secara etnis, yang secara politik adalah keseluruhan provinsi yang ada di Roma. Ya, jadi bukan hanya semata-mata etnis Galatia yang berasal dari orang-orang Gaul yang dari Prancis tadi. Ya, jadi saudara mesti bedakan ini. Nah, persoalannya yang menjadi perdebatan adalah Paulus itu menulis kepada siapa? Kepada orang-orang Gaul yang hidup di daerah utara Galatia, yang disebut orang-orang Galatia, atau Paulus menulis kepada bagian Galatia sebagai satu provinsi yang disebut sebagai Galatia Selatan, Southern Galatia. Nah, saya dan banyak ahli-ahli teologi berpendapat bahwa Paulus menulis kepada Galatia yang di bagian selatan sebagai satu provinsi. Ya, kenapa? Karena kitab Kisah Para Rasul khususnya pasal 13-14 di situ dinyatakan bahwa Paulus mengunjungi kota-kota tersebut. Ya, dia mengunjungi Antioquia, Iconium, Listra, Derbe, dia mengunjungi kota-kota tersebut. Dan kota-kota tersebut ada di provinsi Galatia. Jadi kita bisa menyimpulkan ya Paulus menulis suratnya itu kepada orang-orang yang ada di Galatia bagian selatan, Galatia sebagai satu provinsi. Ya, nah jadi ini hal yang perlu kita mengerti ya kalau saudara membaca kitab Galatia. Nah, kalau saudara perhatikan peta ini ya, ini adalah peta perjalanan Rasul Paulus yang pertama, penginjilan pertama, atau first missionary journey yang pertama. Nah, kalau saudara perhatikan, ini adalah kota-kota yang ada di sekitar Galatia sebagai satu provinsi besar. Nah, waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, itu berarti dia menulis kepada seluruh orang-orang Kristen yang ada di kota-kota ini. Ya, yang ada di Antiok, Listra, Iconium, Derbe, dan sebagainya.
Dan Galatia ini sekarang adalah modernnya Turki, ya, Asia Kecil. Jadi dia ada di Turki, ya, lokasinya. Lalu kalau saudara lihat lagi perjalanan Paulus yang kedua, second missionary journey yang kedua, tetap, ya, Galatia menjadi sentral headquarternya Paulus, terutama di kota Antioquia, ya, karena di Antioquia inilah orang Kristen pertama kali disebut sebagai orang Kristen, orang percaya disebut sebagai orang Kristen itu pertama kali di kota di kota Antioquia. Nah, Antioquia itu di mana? Antioquia itu ada di provinsi Galatia, begitu. Dan Antioquia ini pusat pelayanan Paulus dalam pelayanan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi Paulus itu mengunjungi kota-kota ini nih, Listra, Iconium, Derbe, Phrygia. Lalu pada waktu dia kembali ke Antioquia, dia mendengar ada guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran bahwa kita percaya perlu ditambah dengan Yudaisme. Nah, dipercaya dari Antioquia inilah Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia yang ada di daerah-daerah tersebut di sekitar provinsi Galatia. Nah, jadi saya berharap saudara tidak bingung, ya. Saya ulang lagi, ya. Jadi Galatia itu ada dua maksud. Yang pertama, orang Galatia yang berasal dari suku Gaul atau Celtic yang dari Perancis menetap di daerah Galatia, itu juga disebut orang Galatia. Nah, sedangkan surat yang ditujukan kepada jemaat Galatia itu lebih mengacu kepada bagian selatan Galatia, yaitu Galatia sebagai bagian politik atau provinsi Romawi, di mana di dalamnya ada kota-kota kecil yang juga kita bisa sebut sebagai daerah Galatia. Oke? Nah, saya akan memberikan beberapa quote dari beberapa teolog mengenai kitab Galatia ini, saudara. Menurut Charles Hodge, dia berkata, "The Galatians are severely censured for giving heed to false doctrine, and are called to pronounce even an apostle anathema if he preach another gospel." Jadi, menurut Charles Hodge, Galatia ini benar-benar direbuke oleh Paulus karena mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran salah, sehingga Paulus sampai menyatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain, different gospel, ya. Nah, itu karena memang berbahaya sekali, karena kekristenan itu core value-nya adalah saved by grace alone. Tidak boleh ditambah-tambah dengan hal-hal yang lain, termasuk tradisi adat istiadat Yahudi. Apalagi nambah adat istiadat lain seperti adat Chinese, ya. Makanya kalau saudara jadi orang Kristen nggak bisa lagi tuh pegang-pegang hio gitu, ya, berdoa di hadapan jenazah lalu ngomong sama orang mati. Nah, itu nggak boleh lagi, saudara, ya, karena itu semua pagan belief yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Begitu, hanya sebagai satu contoh, Judaisme aja yang dekat dengan kekristenan tidak boleh, apalagi tradisi-tradisi lain yang benar-benar jauh dari Alkitab, ya. Lalu yang kemudian Martin Luther. Nah, ini kitab Galatia ini adalah kitab favoritnya Martin Luther. Nanti kalau saudara ke kitab Efesus minggu depan, itu adalah kitab favoritnya John Calvin. Nah, Martin Luther bilang, "This epistle to the Galatians is my epistle, to which I have wedded myself. It is my Catherine van Bora." Saking dia suka dengan kitab Galatia, dia menganggap bahwa dia benar-benar terikat seperti terikat terhadap perkawinan, dan dia menganggap kitab Galatia itu seperti istrinya yang bernama Catherine van Bora. Saking dia benar-benar senang dengan kitab ini, dia sampai bilang, "It is my Catherine van Bora." Ya. Lalu kemudian dari seorang yang bernama Jesse Byrne, dia adalah seorang Master of Arts Christian Ministry dari Texas Baptist University, ya. Dia menyatakan, "This epistle so clearly proclaims the gospel message that sinners are saved not by works of the law, but by grace alone, through faith alone,
on the account of Christ alone. Jadi kitab ini sangat menekankan bahwa kita itu diselamatkan oleh kasih karunia semata, bukan karena hukum Taurat. Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia semata-mata melalui iman dan melalui pekerjaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Nah, saudara harus mengerti ini, ya. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Kalau kekristenan mau dimasukkan sebagai satu agama, ya. Kekristenan itu dan D-O-N-E, dan sudah selesai. Kalau agama-agama lain tuh do, ya. Lalu di dalam agama lain itu how we can please God by doing good works. Kalau dalam kekristenan itu udah accomplish, misinya udah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita diselamatkan saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus melalui pekerjaan yang sudah Dia lakukan di kayu salib bagi kita. Nah, ini inti kekristenan yang saudara mesti mengerti. Jadi kalau saudara ditanya sama orang dunia yang belum kenal Tuhan, apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Ya jawabannya itu, saudara. Ya. Nah, sekarang mari kita masuk kepada intisari dari kitab Galatia, ya. Kita akan melihat dulu penulisnya. Siapa penulis kitab Injil Galatia? Ya. Coba saya minta tolong Tante Meme dibacakan Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, karena dia dipilih sendiri tentunya oleh Tuhan. Waktu dia berjalan menuju Damaskus untuk menganiaya orang percaya, Yesus nampak dalam cahaya terang sehingga membuat dia buta. Dia dipilih khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasul, dan dia yang menulis kitab atau surat Galatia. Jadi tidak ada perdebatan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang menulis kitab Galatia, ya. Dan dalam pasal 2 Paulus juga menjelaskan bagaimana dia itu sempat mengunjungi sidang di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15, dan kemungkinan besar ia menulis kitab ini setelah kunjungan tersebut, ya. Karena jelas sekali Paulus sudah mengerti mengenai pembenaran oleh iman semata-mata. Karena itu di dalam pasal 2 juga dia sempat berselisih dengan Petrus, ya. Kalau saudara mengingat renungan malam yang renungan pagi yang saya buat hari ini, itu saya salah ketik, ya. Petrus berselisih dengan Paulus, harusnya itu Paulus benar-benar mengecam Petrus, karena di situ Petrus waktu itu sedang makan-makan, lalu tiba-tiba datang bukan orang-orang Yahudi begitu, dan akhirnya mereka meninggalkan persekutuan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang bukan non-Yahudi begitu, sehingga Paulus marah dengan Petrus, kenapa kamu berlaku munafik seperti itu. Ternyata Petrus belum mengerti mengenai doktrin ini, ya. Belakangan kita tahu Petrus mengerti, karena dalam Kisah Para Rasul 15 Petrus berdiri tuh menyatakan bahwa kasih karunia itulah yang menyelamatkan orang, nggak perlu ditambah hukum Taurat dan yang lain-lain gitu. Nah, jadi jelas sekali, ya, Petrus inilah yang menulis Pauluslah yang menulis kitab Galatia, ya. Nah, sekarang tanggal penulisannya seperti yang tadi saya sudah tulis di depan, sekitar tahun 48 atau sekitar tahun 49 setelah Tuhan Yesus, ya. Setelah Tuhan Yesus. Jadi ini sangat dekat sekali, ya, waktu penulisannya dengan setelah kematian Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus tentunya. Ada juga orang yang bilang kemungkinan ditulis tahun 56 sampai 57. Saya berpikir yang paling tepat adalah tahun 48-49, yaitu di akhir dari
misi pelayanan Paulus yang pertama, perjalanan misionaris Paulus yang pertama ya di tahun 48-49. Jadi kitab pertama yang ditulis oleh Paulus dibandingkan surat-surat yang lain. Dari mana surat ini ditulis ya? Ditulis dari Antioquia. Namun ada juga yang berpendapat ditulis dari Efesus, Korintus atau Makedonia. Mungkin yang paling tepat kitab ini ditulis dari Antioquia, ya Antioquia. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi kalau saudara mau melihat lokasi Galatia di mana, saudara maksudnya kapan Paulus mengunjungi, saudara bisa baca itu Kisah Para Rasul 13-14 ya, di mana Paulus mengunjungi banyak kota-kota yang ada di provinsi Galatia, begitu. Nanti kalau saudara lihat ke pasal 15, Paulus berada di sidang Yerusalem. Kemungkinan besar Paulus menulis kitab ini antara dia mengunjungi sidang di Yerusalem dengan saat dia berada di Antioquia untuk merebuke para pengajar-pengajar palsu waktu itu. Nah, ini peta dari Galatia ya secara keseluruhan, saudara bisa melihat ini. Dan ini sekarang dulu nama kota ini seperti ini, sekarang ini nama-namanya sudah berubah-berubah, tapi ada juga yang masih sama ya. Kalau saudara lihat Kapadokia ini di Turki yang terkenal dengan balon udara ya, yang sampai ada filmnya itu. Saya lupa judul filmnya apa itu ya, Kapadokia. That's my dream, Mas, gitu. Itu ada filmnya kayak begitu, saudara. Ya. Dan kalau waktu itu kita jadi ke Israel, itu sebenarnya kita akan mengunjungi Turki ya. Harusnya kita kan tahun ini pergi Februari, tapi nggak jadi karena perang. Dan nggak tahu lagi kapan kita bisa arrange lagi karena dunia sedang bergejolak ya. Itu perjalanan itu sebenarnya antara Israel dan Turki ya. Sayangnya tidak jadi gitu. Nah, ini modern Turki ya, kalau saudara petanya mirip kan bentuknya. Jadi Galatia ada di sekitar sini di Turki, yang juga disebut oleh Petrus saat dia menulis surat 1 Petrus 1 dan 1 Petrus 2 ya. Pak Petrus menyebut dari Petrus Rasul Kristus kepada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi Pak Petrus juga menulis kepada sekelompok orang yang tinggal di daerah provinsi Galatia. Ya, nah itu sekilas mengenai siapa penulisnya, tanggal penulisan, dan di mana Paulus menulisnya. Lalu apa tujuan dari kitab Galatia ya? Jadi ini pattern yang kita pelajari di tiap-tiap kitab ya. Kita belajar penulisnya, tujuannya, tempatnya ya. Dan hari ini kita lihat juga tujuannya apa. Paulus itu menulis surat Galatia mempunyai dua tujuan besar. Yang pertama adalah dia berusaha defense his apostleship atau mempertahankan kerasulannya yang kembali dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak menyukai Paulus, saudara. Lalu Paulus menjelaskan kredibilitasnya, kredensialnya dalam pasal 1 dan pasal 2. Nah, itu yang tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, Paulus menulis kitab ini untuk mempertahankan doktrin pembenaran, ya, justification, lalu doktrin pengudusan, sanctification, yang harus dilakukan hanya melalui iman semata-mata, bukan karena pekerjaan atau usaha kita, ya. Nah, itulah tujuan utama yang Paulus tulis untuk jemaat di Galatia. Oke. Nah, ini ada ringkasan singkat ya, yang saudara bisa akses ini online tentunya, mengenai kitab Galatia ya. Di situ, nah ini ya, orang ada menurut website ini, kitab ini ditulis tahun 53-56 ya. Menurut saya mungkin ini nggak tepat ya. Lebih baik tahun 48 menurut saya. Ya. Di dalam kitab Galatia itu sering disebut sebagai kitab The Magna Carta of Christianity. Jadi Magna Carta itu apa ya? Kayak hukum golden rule yang paling utama yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya yang ingin mengalami kebebasan sejati di dalam Kristus. Ya, Magna Carta of Christian Liberty.
Lalu sering juga disebut Christian Declaration of Independence. Ini bagus ya. Jadi kalau negara mau merdeka itu kan biasanya ada pernyataan kemerdekaan, seperti bangsa Indonesia kan saudara tahu ya. Ada proklamasi itu kan, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Nah itu kalau kita jadi orang percaya, kitab Galatia ini bisa disamakan dengan deklarasi kemerdekaan kita di dalam Kristus sebagai orang percaya. Ya, jadi saudara perlu membaca kitab ini. Kalau saudara baca dari pasal 1 sampai pasal 6, saudara cuma perlu sekitar 20 menit selesai ya membaca kitab ini, karena kitab surat-surat itu nggak terlalu panjang gitu. Ya, oke. Nah, baik, sekarang kita akan masuk kepada apa isi. Singkat saja, tentunya setiap kitab yang kita bahas, kita tidak akan bahas secara mendetail, karena ini cuma review saja, melihat secara garis besar isi kitab itu apa, sehingga saudara tahu garis besarnya. Itu yang menjadi tujuan saya. Mungkin saudara tidak hafal, saya juga tidak hafal semua ini, ya, karena kita sudah juga sering lupa, makanya dengan ada teknologi yang direkam ini, saudara tinggal cari saja di channel YouTube GBI Manuel, saudara bisa melihat ringkasan ini. Kalau saudara lupa, saudara bisa dengar lagi sambil nyetir misalnya ya. Itu hal yang baik juga ya. Nah, isi dari kitab Galatia kalau saudara mau bagi secara singkat, 3 bagian saja. Pasal 1 dan 2 itu Paulus mempertahankan kerasulannya yang kita sebut sebagai autobiografinya Paulus ya. Sedangkan pasal 3 dan keempat itu menjelaskan mengenai sanctification, pengudusan diri, ya, pembenaran. Itu secara theological. Dan pasal 5 dan 6 itu praktis pengudusan dirinya harusnya seperti apa, saudara bisa baca di pasal 5 dan pasal 6. Jadi itu bersifat ethical yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. Ya. Nah, ini adalah garis besar dari isi kitab Galatia kalau saudara mau persingkat menjadi 3 bagian saja. Kalau saudara mau lihat lebih detail, ringkasannya seperti yang saya selalu berikan di tiap-tiap kitab dari pelayanan Chuck Swindoll, Insight for Living Ministry, dia membagi kitab Galatia 1-2, Defense of the True Gospel, Galatia 3-4, Freedom from Legalism, lalu pasal 5 dan 6, Freedom to Love and Serve. Ya, tekanannya dari seluruh kitab Galatia adalah vigorous, blunt, direct, and brief. Ya, temanya justification comes by faith in Christ Jesus, not by works of the law. Ya, lalu kunci ayat dari kitab Galatia adalah Galatia 2 ayat 16 yang berbunyi, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena kasih dan iman dalam Kristus Yesus saja. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat, sebab ada tertulis tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu ayat kunci dari Galatia 2 ayat 16 ya. Lalu Kristus dalam kitab Galatia apa? Wah, banyak sekali ya. Dia itu the source of power. Jesus is the source and power of the believers' new life and in their and is the heir of the promise of Abraham. Jadi Yesus itu adalah sumber dan kekuatan bagi orang-orang percaya dalam menjalani kehidupannya yang baru di dalam Kristus. Lalu Kristus itu adalah warisan yang akan kita terima sampai kekekalan sebagai bagian dari anak-anak Abraham secara rohani. Walaupun kita secara jasmani bukan keturunan Yahudi, tapi karena iman kepada Yesus kita menjadi orang-orang Yahudi secara rohani. Oke. Nah, ini detail isi dari kitab Galatia ya, saya ringkas saja. Saya ambil ini dari John MacArthur Study Bible ya. Bagian pertama itu personal, preacher of justification, di mana Paulus itu dinyatakan sebagai pengkhotbah pembenaran dalam iman. Dia memberikan kredensi mengenai kerasulannya, lalu kualifikasinya sebagai rasul itu apa, lalu kepercayaan dirinya sebagai rasul.
Ya, itu bagian pertama. Lalu bagian kedua, ini yang lebih detail ya. Tadi kan saya kasih singkat saja ya. Yang kedua, prinsip-prinsip pembenaran ya. Di situ Paulus menulis ada pengalaman jemaat Galatia seperti apa. Ya, kenapa sudah percaya kepada kasih karunia kok terjebak dengan legalisme masuk ke dalam budaya Yahudi yang memang tidak tepat untuk menambahkan keselamatan. Lalu berkat-berkat Abraham, apa itu yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi bagian dalam anak-anak Abraham tentunya. Kutuk hukum Taurat, siapa yang tidak melakukan hukum Taurat itu terkutuk dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna kecuali Tuhan Yesus. Paulus nyatakan itu dalam pasal 3 ayat 10-14. Kemudian ada janji berkat dari perjanjian, New Covenant. Ada tujuan dari hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat diberikan? Paulus mengatakan agar pelanggaran itu semakin bertambah-tambah. Artinya orang makin sadar bahwa mereka itu membutuhkan juru selamat. Itu intinya sebenarnya. Begitu juru selamat datang, hukum Taurat itu seperti tutor yang menyadarkan kita membutuhkan juru selamat. Begitu juru selamat datang, ya udah selesai. Nggak perlu dilanjutkan lagi, dipakai untuk syarat lagi, nggak bisa gitu. Karena itulah sekarang kita mempunyai status sebagai anak, ya, dan berhak menerima warisan janji-janji Allah yang sudah disediakan bagi kita. Ya, Paulus juga menyatakan betapa rapuhnya ritual dan legalisme. Jadi kita sebagai orang percaya tidak boleh hidup dari legalisme ya, touch not gitu ya, see not dan lain-lain ya, speak not. Kita nggak boleh hanya mengandalkan legalisme, tapi kita harus mengandalkan kasih ya. Dan dalam kehidupan kekristenan saudara tidak boleh melakukan semua karena legalisme yang nggak bisa. Kalau saudara lakukan semua karena legalisme, saudara akan bosan, akhirnya saudara give up. Contoh ya, ibadah ke gereja. Kalau saudara pikir ke gereja itu, aduh saya harus ke gereja. Ya itu boleh, tapi jangan semata-mata karena kewajiban, tapi karena saudara mengasihi Tuhan. Jadi kata-katanya ke dalam bahasa Inggris, bukan I had to go to church, tapi I get to church. I get to go to church. Jadi saya menyukai, saya pergi ke gereja. Gitu. Saudara memberi persembahan, berbuat dalam pelayanan, saudara lakukan itu bukan karena legalisme, takut dihukum Tuhan, takut nanti Tuhan gak berkati, bukan begitu saudara spiritnya. Spirit perjanjian baru itu kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita cinta Tuhan, ya, sehingga apapun yang terjadi kita maju terus, ya, lelah, capek, diomongin orang, kita maju terus karena kita tahu tujuan kita adalah melayani Tuhan. Ya, jadi ini satu hal yang penting. Jadi jangan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kekristenan kita karena legalisme atau ritual semata. Lalu Abraham juga sempat memberikan ilustrasi ya dalam Alkitab mengenai Hagar dan Sarah. Lalu yang Hagar melahirkan Ismail bukan anak janji, sedang anak yang dalam daging ya, karena keinginan Abraham dan Sarah tentunya. Sedangkan anak janji itu Ishak. Nah, orang-orang yang hidup di kasih karunia itu diseumpamakan seperti dari keturunan Abraham yang diambil dari Ishak. Jadi ini analogi yang diberikan oleh Paulus pada waktu itu. Dan di bagian yang ketiga, Paulus memberikan hal-hal praktis mengenai pengudusan diri ya. Bagaimana sebagai orang Kristen hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya. Bebas dari ritual, bebas dari legalistik. Lalu kebebasan di dalam roh yang menggerakkan kita untuk bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan efektif. Karena itu di pasal ini kita melihat ada buah-buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu adalah attitude atau yang ada di dalam kita. Apa yang ada di dalam kita nanti akan keluar dari perilaku kita. Ya. Nah, itu kebebasan dalam roh, lalu bebas dari perbudakan rohani, lalu di bagian terakhir dari ayat 11 sampai 18 Paulus memberikan kesimpulan. Juga di sini Paulus mengakhiri suratnya. Nah, jadi inilah isi dari kitab Galatia yang secara singkat saya bisa berikan gitu. Nah, saudara, para teolog berpendapat ya kitab Galatia dan kitab Roma itu punya kemiripan.
Ya, nah ini saya berikan beberapa poin kemiripan antara ini yang tadi yang saya lupa tunjukkan ya. Sorry, ini bagian yang terakhir ya. Kebebasan ritual, kebebasan legalistik, kebebasan dalam roh, kebebasan dari perbudakan rohani, lalu kesimpulan. Ya. Nah, ini perbedaan persamaan-persamaan antara kitab Galatia dengan kitab Roma. Kitab Roma kita sudah pelajari ya beberapa minggu yang lalu. Nah, ini ya di dalam tema misalnya ketidakmampuan hukum Taurat untuk membenarkan itu ada dalam Galatia 2:16, Roma 3:20. Lalu kematian orang percaya terhadap hukum Taurat di Galatia 2:19, Roma 7:4. Penyalipan orang percaya dengan Kristus, ya, Abraham dibenarkan karena iman. Orang percaya adalah anak-anak rohani Abraham, itu ada semua mirip sekali ya. Hukum Taurat tidak membawa keselamatan tapi penghukuman Tuhan. Dan orang benar akan hidup oleh iman. Ini semua ada di kitab Galatia dan Roma. Makanya disebut kayak twin ya, twin mengenai doktrin justification terutama. Dan yang berikutnya, orang percaya secara rohani dibaptis dalam Kristus, juga ada di kedua kitab tersebut. Adopsi orang percaya sebagai anak-anak Allah. Kasih menggenapi hukum Taurat, pentingnya bentar ya, kok lewat. Pentingnya berjalan dan hidup dipimpin roh, itu juga ada dalam Roma. Peperangan rohani antara kedagingan roh, itu juga ada ya. Dan yang terakhir, pentingnya orang percaya untuk saling membangun satu dengan yang lain, itu juga dicatat dalam dua kitab ini. Jadi saudara membaca kitab Roma itu punya kemiripan dengan kitab yang ada di dalam kitab Galatia. Oke, nah saya untuk menutup, saya akan memberikan beberapa ayat kunci dari kitab Galatia. Tentunya Galatia 2 ayat 16 ini penting untuk saudara ingat ya. Tadi saya sudah bacakan, kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat ya, hanya karena iman semata-mata. Lalu ayat kunci yang lain Galatia 2 ayat 20 ya. Saya minta tolong Pak Ade bisa tolong dibacakan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi ini sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, thank you Pak Ade. Nah, jadi hidup kekristenan itu seperti ini saudara. Ada kerjasama. Paulus bilang, aku hidup, tapi bukan semata-mata aku sendiri yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya ada bagian yang mesti kita kerjakan dalam pengudusan diri, dalam hidup kita. Ada bagian di mana nanti kuasa Kristus menaungi kita untuk kita bisa mampu menang atas berbagai macam keburukan dalam hidup ini. Misalnya orang yang mau lepas dari rokok. Kalau dia nggak usaha misalnya nggak bisa saudara. Oh, Tuhan Yesus tolong kuatkan saya, tolong kuatkan saya. Tapi kita nggak usaha ya nggak bisa. Usahanya apa ya? Misalnya saudara mulai buang. Kalau saudara bisa misalnya ada orang yang biasa stok rokok banyak, buang rokoknya pelan-pelan. Lalu kalau saudara pikir, kalau saudara nyium bau asap rokok, bau nikotin misalnya dengan teman-teman sebergaul, saudara jadi terpancing misalnya untuk ikut merokok lagi, ya saudara jangan bergaul dengan mereka gitu. Jadi yes, aku hidup, tapi aku yakin juga bahwa bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dua hal ini dipresentasikan dengan clear sekali antara iman dan tanggung jawab manusia itu dua-duanya berjalan beriringan. Ya, itu yang Paulus ajarkan juga dalam kitab Galatia tentunya. Lalu yang berikutnya kita membaca dalam ayat Galatia pasal 2 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Saya minta tolong Wendy, tolong dibacakan Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin, thank you. Orang benar hidup oleh iman, ini adalah tentunya kutipan dari kitab Habakuk ya. Saudara, tidak ada orang yang bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Dan semua agama-agama itu berusaha melakukan hukum-hukumnya agar mereka selamat.
Tapi hanya kekristenan yang menyatakan kita dibenarkan oleh iman semata-mata. Iman oleh apa? Iman oleh pekerjaan Tuhan Yesus yang menjadi pengganti kita, yang seharusnya kita mati oleh dosa kita, tapi Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Ya. Dan ayat yang berikutnya adalah dalam Galatia 4, 5 sampai 6. Saya minta tolong dibacakan Iren, please. Galatia 4 ayat 5 sampai 6. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Ya saudara, kita itu orang Kristen menyebut Tuhan kita itu dekat sekali sampai seperti figur seorang daddy. Aba itu equalnya tuh sama dengan daddy atau papa, ya, dekat sekali. Ya. Jadi kita ini bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan seperti itu karena kita hidup dalam iman. Dan saat kita beriman, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh Kudus itu memampukan kita untuk melihat Tuhan dalam pribadi yang berbeda, dekat sekali sehingga kita dimampukan untuk berseru kepada Tuhan, ya Bapa, ya Aba. Saat kita dalam problem, dalam pergumulan, dalam beban berat, saudara nggak tahu lagi mesti bagaimana, saudara bisa tolong Bapa, tolong saya. Saya nggak tahu harus bagaimana menghadapi persoalan ini. Tolong saya. Jadi saudara merasa dekat seperti anak kepada ayahnya gitu ya. Yang berkomunikasi dengan begitu dekat tanpa ada jarak. Demikianlah kita dengan Tuhan tentunya. Dan yang terakhir ayat menjadi kunci kita adalah dalam Galatia 5 tentunya. Buah-buah roh. Ya tolong Novi dibacakan Nov. Galatia 5, 2, 3. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, thank you. Nah, ini buah-buah roh yang harus muncul dalam diri kita setelah kita percaya. Jadi kita harus menunjukkan buah-buah ini. Kalau ini enggak muncul, ada sesuatu yang salah dengan iman percaya kita. Ya, tentunya tidak instan ya. Kita semua sedang bergumul dan terus berproses, tapi grafiknya harus naik. Ya kan, saya selalu bilang di gereja beberapa kali, hidup orang Kristen itu bukannya perfection, karena kita nggak akan mungkin sempurna saat hidup di dunia ini. Tapi hidup orang percaya itu direction, ya, directionnya itu makin sama seperti Tuhan Yesus. Jadi yang tadinya kita menyukai dosa, sekarang kita membenci dosa. Tadinya nggak bisa mengasihi, kita jadi bisa mengasihi. Tadinya kita mudah murung, mudah putus asa, sekarang sukacita, penuh damai sejahtera. Tadinya kita nggak sabaran, kita mulai sabar pelan-pelan. Tadinya kita nggak murah hati, kita mulai murah hati. Kita tadinya orangnya jahat, sekarang jadi baik. Kita tadinya gampang ingkar janji, nggak setia, kita jadi setia. Tadinya kita kasar, kita pelan-pelan jadi lemah lembut. Dan semua itu dibungkus dengan penguasaan diri. Jadi ini semua harus muncul perlahan-lahan dalam hidup kita. Ya, nggak instan, semua berproses, tapi harus terlihat perlahan-lahan sehingga di dalamnya kuasa Kristus dan Roh Kudus nampak bekerja di dalam kita. Kalau buah-buahnya itu tidak muncul sama sekali, ya kita jadi bertanya-tanya, ini orang Kristen apa bukan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, dan bagian yang terakhir, apa koneksinya kitab Galatia dengan perjanjian lama? Tentunya banyak sekali ya. Yang pasti itu keselamatan itu karena kasih karunia itu dikontraskan dengan hukum Taurat Musa yang tidak dapat menyelamatkan. Berulang-ulang Paulus memberikan gambaran mengenai perbedaan antara hukum Taurat dengan hukum kasih karunia. Ya, dan yang terakhir, hal praktis apa yang bisa kita ambil, walaupun tadi saya sudah sempat singgung beberapa hal. Saudara mau simpulkan dua saja, kalau saudara mau simpulkan mengenai kitab Galatia, sehingga saudara bisa praktekkan dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai orang percaya. Yang pertama, kita harus berdiri teguh dalam kebenaran bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman.
Kasih karunia dan legalisme tidak bisa dicampur adukkan. Jadi saudara harus sadar perjalanan hidup kita itu hidup karena iman. Ya kan, iman itu kan ada beberapa macam ya, ada historical faith. Orang dunia itu percaya kepada sejarah yang ada di kekristenan, tapi dia tidak percaya kepada yang namanya saving faith. Ada lagi yang practical faith. Practical faith itu practical faith yang hidupnya itu iman yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, saudara berdoa untuk kesembuhan. Saudara percaya Tuhan sembuhkan. Nah, itu namanya practical faith. Saudara mau interview pekerjaan, saudara berdoa, Tuhan tolong agar Tuhan berikan saya hikmat, menaruh hikmat dalam mulut saya, dalam memori saya, sehingga saat saya ditanya, saya bisa jawab. Ya, lalu saudara berjalan dengan iman, akhirnya saudara terima pekerjaan itu. Nah, itu namanya practical faith. Nah, yang penting selain itu adalah saving faith. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu iman yang apa? Iman yang bersandar kepada pekerjaan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib, menjadi pengganti bagi kita, sehingga kita orang berdosa dibenarkan. Sehingga dia yang benar dijadikan berdosa karena dosa-dosa kita. Tapi dia tidak melakukan dosanya dan dia tidak berdosa, tapi dia seolah-olah dijadikan seperti orang berdosa, bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita yang ditanggungnya. Nah, itu namanya saving faith yang saudara mesti stand firm ini. Saudara mesti ngerti ini. Ini core value kekristenan yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Kalau saudara tidak mengerti ini, berarti saudara tidak mengerti kekristenan dengan baik. Karena itulah Bible study seperti ini membantu saudara untuk mengerti mengenai iman Kristen yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, iman yang menyelamatkan harus terbukti dalam kehidupan sehari-hari kita dan dalam perubahan hidup kita. Buah roh harus muncul dalam hidup kita. Ini pun juga saya sudah singgung tadi. Jadi saving faith, yes. Lalu saving faith ini akan memproduksi buah-buah rohani yang memuliakan Tuhan sehingga hidup kita jadi berkat. Begitu orang lain melihat, orang lain jadi amazed, kok orang ini beda ya. Dulu saya ingatnya si Dedek tuh begini-begini. Dulu tuh saya ingatnya Pak Ade begini-begini. Dulu saya ingatnya Wenli begini-begini. Tapi sekarang kok dia beda ya. Kenapa? Karena kita tahu roh yang di dalam kita itu akan memproduksi buah-buah Roh Kudus sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau kita menerapkan kitab Roma ini dengan sebaik-baiknya, kita akan dimampukan untuk menjadi orang Kristen yang berbuah dan efektif dalam pelayanan dan pengiringan kita dengan Tuhan. Oke, nah itu yang bisa kita pelajari dalam kitab Galatia. Kalau saudara ada pertanyaan atau komentar, silakan. Bisa dilakukan mungkin dalam 5 menit ke depan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan, Ya, kenapa itu kan tadi kamu bilang Galatia itu bukan harusnya, pokoknya Galatia itu buku yang pertama gitu. Kenapa jadi buku yang kelima? Itu siapa yang ngatur gitu? Siapa yang ngatur ya. kitab ini duluan, kitab itu duluan gitu. Ya, jadi yang menentukan urutan kitab-kitab itu baik perjanjian lama sama perjanjian baru itu adalah, kalau di perjanjian lama itu para rabi yang saya yakin juga digerakkan oleh Roh Kudus ya. Lalu di perjanjian baru itu bapak-bapak gereja yang menyusun melalui beberapa sidang konsili gereja. Nah, kenapa ditetapkan urutan yang ke-9 misalnya kitab Galatia? Karena itu masuk ke dalam kitab surat-surat. Nah, makanya disinilah peranan Roh Kudus yang menggerakkan para bapak-bapak gereja itu sehingga dia mengurutkan kitab-kitab itu sesuai dengan porsi tujuannya. Akhirnya mereka tergerak untuk menyusun Injil harus lebih dulu ditaruh. Karena ini menggambarkan kematian, kelahiran, kehidupan Tuhan Yesus. Lalu setelah Injil harus ada kitab transisi yang dari Yesus pelayanannya beralih kepada para rasul membentuk era gereja, harus kitab kisah para rasul duluan. Jadi mereka dikasih hikmat oleh Tuhan. Nah, setelah itu barulah kitab surat-surat. Nah, jadi yang menentukan itu adalah
para bapak-bapak gereja, tentunya oleh tuntunan hikmat dari Tuhan sendiri, sehingga yang kita pegang itu yang seperti kita punya sekarang ya memang sepatutnya seperti itu, ya. Jadi ini indirect indirect intervention by God through the people yang hidup pada waktu itu, bapak-bapak gereja pada waktu itu, ya. Oke? Understood? Tut. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau ada pertanyaan hal lain yang di luar ini juga boleh kalau mau, ya. Semua clear ya? Baik. Kalau tidak ada, minggu depan kita akan masuk kitab Efesus, ya. Kitab Efesus. Mungkin ini sekedar review saja ya. Biasanya saya suka kasih pertanyaan-pertanyaan singkat, tapi nggak apa-apa kalau saudara nggak bisa jawab, nggak apa-apa ya. Kayak Welly nggak usah sungkan ya. Kalaupun misalnya lupa nggak masalah gitu ya. Ini cuma sekedar saya mau make sure saja saudara denger nggak gitu ya. Ini pertanyaan sih nggak ada yang susah-susah banget gitu ya. Coba kita tanya ya, pengen tahu ya. Tante Meme ya, Tante Meme. Masih ada di situ, Tan? Ada. Ya. Masih ingat nggak Tante, kitab Galatia itu termasuk dalam kategori kitab apa, Tan? Kitab Galatia, Tadi kan ada kitab Injil, ada kitab sejarah, ada kitab surat-surat, ada kitab nubuat. kitab surat-surat. Iya, kitab surat-surat. iya. Ya, oke, mantap Tante, thank you. Lalu Iren, siap Ren? Ya, Ren, jadi sebenarnya Paulus ini nulis kitab Galatia itu kepada Galatia yang bagian utara apa yang selatan, Ren? kepada provinsi Galatia. Iya, yang di selatan berarti ya. Oke, ya good. Jadi bukan kepada etnis Galatianya ya, itu yang Iya. tadi saya sebut ya. Good. Lalu Pak Ade, ya Pak Ade. Tahun berapa tadi Pak Ade ingat gak ditulis kitab Galatia? Berapa ya? 48. Iya, tahun 48, mantap. Wenli, nggak apa-apa Wenli, kalau salah pun nggak masalah. Ya, coba Wenli kira-kira inget nggak inti dari surat Galatia? Ya, intinya saja. Satu intinya. Kan ada banyak tuh yang tadi saya sebut, yang paling sangat penting yang menurut kamu ingat tadi yang saya jelaskan apa? Iman. Yes, mantap, betul. Itu penting sekali, saudara perlu ingat bahwa hidup kita itu berdasarkan iman kepada Yesus, iman dalam kehidupan sehari-hari. Very good. Lalu siapa yang belum? Grace yang belum ya? Udah. Grace, salah satu tujuan kitab Galatia ditulis apa? Nah, tadi kan udah ditanya. Belum. Ayo apa? Tujuannya untuk menyatakan bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Iya, betul. Kita dibenarkan oleh iman ya. Ya, iman semata-mata. Lalu Novi sekarang, sebutkan salah satu saja hal praktikal dalam kehidupan aplikasi kita yang bisa kita terapkan, Novi, dalam kitab Galatia ini. Apa namanya? Grace sama legalism nggak bisa di mix. Ya, betul. Ya, good. Ya, jadi kasih karunia tidak bisa dicampur adukan dengan hukum Taurat. Saudara mesti stand firm dengan itu. Baik, puji Tuhan ya, kita bersyukur kita bisa menyelesaikan kitab Galatia. Minggu depan kita lanjutkan dengan kitab Efesus ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau komentar dan bertanya, kita tutup. Tapi sebelumnya kita ambil Firman-Mu pelita bagi kakiku.